Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Putu Diva Pranata, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 74 buku paket Agama Hindu kelas 11. Baik, di sini saya akan langsung untuk menjawab soal. Soal yang pertama yaitu makna apa yang dapat dipetik dari pelaksanaan yajna dalam cerita Mahabharata. Makna yang dapat dipetik dalam yajna dalam cerita Mahabharata adalah kita hendaknya di saat melakukan yajna harus tulus ikhlas. Kita tidak boleh setengah-setengah, mencela atau berniat yang tidak baik atau berniat jahat di dalam melakukan yajna tersebut. Hal tersebut kita harus jauhi dalam melakukan yajna, karena hal-hal tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak ikhlas. Selanjutnya, makna yang lainnya adalah adanya hukum karma pala. Di dalam cerita Mahabharata diceritakan Dewi Drupadi yang mencela seseorang, yaitu seorang Brahmana utama, di saat melakukan sarpa yajna. Nah, dari hal yang dilakukan oleh Dewi Drupadi, ia akhirnya mendapatkan balasan berupa karma, yaitu Dewi Drupadi mendapatkan penghinaan dari saudara-saudara iparnya, yaitu Duryudana, dan pakaian Drupadi dirobek oleh Dursasana. Namun beruntungnya Dewi Drupadi, sebelum menerima balasannya, ia ditolong oleh Sri Krishna, karena Dewi Drupadi pernah melakukan karma baik kepada Sri Krishna di masa lalu. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu coba ceritakan kembali sekilas tentang pelaksanaan yajna dalam cerita Mahabharata. Baik, di sini saya akan langsung untuk menceritakan kembali yajna yang ada dalam cerita Mahabharata. Sarpa yajna. Dalam zaman Mahabharata diceritakan para Pandawa akan melakukan yajna yang besar-besaran, yaitu sarpa yajna. Dalam melakukan sarpa yajna tersebut, para Pandawa mengundang para raja-raja beserta masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, dia juga mengundang para petapa dan brahmana yang berasal dari hutan dan gunung. Dalam pelaksanaan yajna ini dilandasi dengan mengambil tingkatan utamaning utama, yang dimana tingkatan itu merupakan tingkatan yang paling utama atau tinggi. Di saat menjelang pelaksanaan yajna, adapun seorang brahmana utama yang datang dari jauh, yaitu dari pegunungan, untuk menghadiri sarpa yajna yang diadakan di kerajaan Hastinapura. Sesampainya brahmana utama tersebut di kerajaan Hastinapura, brahmana tersebut terlihat sangat lapar, pakaiannya mulai kotor, dan kelihatannya sangat letih karena melalui perjalanan yang cukup jauh. Setelah itu, seorang brahmana utama tersebut disajikan makanan yang enak-enak oleh para dayang dari kerajaan. Sang brahmana utama tersebut langsung melahap makanan yang telah disajikan dengan cepat, layaknya orang yang tidak pernah menemukan makanan. Di saat seorang brahmana tersebut sedang makan, lalu melintaslah Dewi Drupadi di depan brahmana tersebut yang jaraknya cukup jauh. Kemudian, setelah melihat hal tersebut, Dewi Drupadi berkomentar sambil mencela, yang berkata,
kasihan Brahmana utama tersebut, seperti tidak pernah melihat makanan yang cara makannya tergesa-gesa, seperti tidak pernah makan berhari-hari. Meskipun jaraknya cukup jauh, Brahmana utama ini dapat mendengar apa yang diucapkan oleh Dewi Drupadi dengan jelas, karena Brahmana ini memiliki kesaktian dalam mendengar ucapan dari jarak yang jauh. Sang Brahmana tersebut tetap diam, namun dalam batinnya ia merasa kecewa dari perkataan yang diberikan oleh Dewi Drupadi. Selanjutnya dikisahkan pada saat sidang atau pertemuan, Dewi Drupadi dilecehkan dan diberi penghinaan oleh saudara-saudara iparnya, yaitu Duryudana bersama adik-adiknya. Kemudian Duryudana memerintahkan adiknya, yaitu Dursasana, untuk melecehkan pakaian dari Dewi Drupadi. Nah, Dewi Drupadi kemudian ditarik ke hadapan umum. Lalu Dursasana melakukan pelecehan terhadap kain yang digunakan oleh Dewi Drupadi. Dalam pelecehan tersebut, Dursasana berusaha keras untuk menarik kain yang digunakan oleh Dewi Drupadi. Ternyata kain tersebut tak habis-habis, karena Sri Krishna menolong Dewi Drupadi dengan memberikan kain tersebut secara ajaib dan tidak dapat habis, agar pakaian dari Dewi Drupadi tidak terlecehkan. Sri Krishna membantu Drupadi karena Dewi Drupadi pernah berkarma baik dengan cara membalut jari dari Sri Krishna yang terkena panah cakra setelah membunuh Supala. Dalam hal tersebut dapat kita ambil bahwa kita janganlah berbuat buruk sekalipun, terutama dalam melakukan yatnya. Jika kita berbuat buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Sesuai dengan Dewi Drupadi dalam cerita Mahabharata tersebut, yang dimana hal tersebut sesuai dengan hukum karma pala. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu rangkumlah cerita tersebut di atas dan berikan komentarmu bagaimana mempersembahkan niatnya agar berhasil. Sebelumnya, diskusikanlah dengan orang tua Anda di rumah. Dari ringkasan cerita yang saya telah jelaskan tadi, saya dapat merangkum cerita tersebut. Hendaknya dalam melakukan niatnya, kita janganlah sesekali berbuat buruk atau melakukan perbuatan yang tidak baik dalam melakukan niatnya tersebut. Seperti tidak boleh merendahkan atau mencela orang lain. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh ragu-ragu, dan harus yakin dalam menjalankan niatnya tersebut, yaitu secara tulus ikhlas. Jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan balasannya di kehidupan selanjutnya, berupa hal buruk juga. Begitu juga sebaliknya, jika kita berbuat baik, akan dibalas dengan kebaikan, atau yang disebut dengan hukum karma pala. Selanjutnya, berikan komentarmu bagaimana mempersembahkan niatnya agar berhasil. Menurut saya, cara mempersembahkan niatnya agar berhasil
Di antaranya, yang pertama, dalam melakukan niatnya, kita harus melaksanakan aturan-aturan niatnya dalam kasustraan agama Hindu dan bersikap atau berbuat niatnya tersebut secara tulus ikhlas dan tanpa perbuatan yang buruk. Yang kedua, dalam melakukan niatnya wajib untuk mempersembahkan daksina bagi para orang-orang suci. Contohnya seperti pemangku. Yang ketiga, dalam melakukan niatnya kita harus menghadirkan pinandita. Yang keempat, dalam melakukan niatnya jika kita mempunyai uang yang lebih, boleh menyewa dharma gita atau gamelan untuk mengiringi upacara yatnya tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, menurut saya sendiri, dalam melakukan yatnya kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan yatnya tersebut sesuai keinginan kita. Kita harus memperhitungkan hari baik dan buruk dalam melakukan yatnya tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai jawaban di buku paket halaman 74 Agama Hindu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.